Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Kali ini kita berbicara tentang persepuluhan dari para pendeta sampai tuntas dengan melibatkan orang yang memiliki kitab aslinya. Tapi sebelum itu kita coba ya lihat bagaimana pendeta yang mengajarkan persepuluhan beserta dalilnya dan juga sekaligus para penentangnya. Semua menjadi satu di sini ya teman-teman. Ingat, ini baru 1% dari 99% dan masih banyak lagi di sana yang belum kami komentari. Saudaraku, pernah nggak baca perikop yang ada dalam ayat ini? Maleakhi 3 ayat 10-12. Judulnya adalah perikopnya pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau mengembalikan persepuluhan, saudaraku, saya ajak saudaraku uji hati saudara hari ini. Selama ini ketika engkau mengembalikan persepuluhan, seperti apa sikap hatimu di hadapan Tuhan? Apakah engkau mengembalikan persepuluhan karena rutinitas, karena kewajiban, karena engkau takut kalau nanti aku ndak ngasih persepuluhan, aku ndak diberkati? No. Bukan itu persepuluhan yang menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Persepuluhan yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika engkau membawa persepuluhan ini, engkau berkata, aku bisa membawanya karena engkau yang memberkati aku Tuhan. Dan aku mengembalikannya karena aku mengasihi engkau lebih dari apa yang kau sudah berikan buat aku. Sikap hati yang seperti ini yang membuat persembahan persepuluhan kita menjadi persepuluhan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi itulah dalil yang mengajarkan persepuluhan beserta janji manisnya para pendeta dengan segala kata agar memikat para jemaatnya, agar tidak meninggalkan program uang yang dianggap mulia para pendeta dan jemaat Kristen. Tapi di balik itu memiliki sengketa yang tidak ada habisnya di kalangan mereka sendiri. Semoga melalui edukasi ini dapat menyelesaikan bagi yang ragu dalam mengambil keputusan tentang masalah ini. Saya cuma sampaikan, kalau saya melayani saudara, saudara juga harus berbagi kasih, tahu diri ya. Kasih gift, kasih gift ya. Jadi take and give, memberi dan menerima. Jadi jangan cuma menerima saudara ya. Kita diajarkan Tuhan ya. Lebih baik memberi daripada menerima ya saudara. Persepuluhan itu untuk mencukupi pelayanan, tapi jangan dimasukin saham. Ini pesan bagi gembala-gembala. Saya bukan hanya berkhotbah bagi jemaat, tapi saya berkhotbah bagi kita semua pelayan Tuhan dan juga gembala-gembala sidang. Seringkali di satu gereja itu karena uang kebanyakan dimasukin saham. Nah, di masa pandemi terjadi pemurnian, kena saham sampai ratusan miliar. Kapok, itu namanya pemurnian. Bilang amin dong. Biar bertobat yang dengar. Kalau saudara nggak mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, Tuhan hajar saudara. Saya nggak akan mengajar begitu. Yang saya ajar hanyalah sederhana. Kalau kita tahu semua Tuhan punya, jangankan 10%, apa saja yang bisa saya berikan buat Tuhan, Dia Tuhan yang mengembalikan berlipat kali ganda dalam kemuliaan. Kuasanya berikan tepuk tangan yang mereka. Pendeta perampok, pendeta perampok, pendeta perampok, merampok dompet jemaat dengan janji-janji kekayaan. Mereka mengatakan perpuluhan persembahkan Tuhan akan memberkati. Akhirnya Tuhan tidak menikmati perpuluhan, yang menikmati pendeta. Mereka bukan pendeta, mereka perampok. Nah, kalian sudah melihat sejumlah pendeta yang mengajarkan persepuluhan dengan berbagai kata ya. Bahkan mencari persepuluhan, persembahan kasih sampai segitunya lewat koin TikTok dan disebut apa tadi ya teman-teman? Kasih gift. Jadi take and give. Take and give ya. Nah, bagaimana dengan komentar jemaatnya? Silakan simak setelah ini. Khususnya bagi para jemaat Kristen nih, bagus untuk kalian dengarkan dan jangan lupa tonton sampai habis sebagai pengetahuan iman buat kalian ya. Harusnya kau bayar perpuluhan. Sekarang nggak perlu lagi kau bayar perpuluhan, tapi kau ditipu oleh pendeta-pendeta brengsek ya, yang ada di gereja-gereja itu perpuluhan. Dikasihnya lagi orang kuk. Inilah gilanya kekristenan.
Kalau saya bilang ini, saya dibenci orang. Tapi harus saya beritahukan, Cook itu sudah dicabut. Kenapa dibebankan lagi sama kita? Maunya ada pendeta yang menonton punya saya nih, apalagi dari pendeta gereja-gereja bisnis di Indonesia, ya. Biar mereka paham, perpuluhan adalah Cook yang sudah dicabut Yesus. Tapi kenapa oleh mereka dipasang lagi Cook itu? Dan parahnya, loaknya, jemaatnya bangga pula mau. Mereka kira dengan memberi perpuluhan mereka masuk surga. Inilah al-kibul-kibul daripada pendeta gombal-gambul di dalam gereja itu, kawan. Kan kasihan jemaat itu. Mereka mengira mereka akan ke surga oleh karena perpuluhan. Padahal itu tipu muslihat iblis. Nah, jadi itulah kesaksian para jemaat Kristen yang gagal menjadi pendeta seperti si Rudy Yohanes ini, yang harus dan wajib disampaikan kepada umat Kristen untuk mencerdaskan kalian dari berbagai gombal-gambul dari khotbah-khotbah para pendeta yang menyinggung tentang persepuluhan. Banyak sudah kami membahas tentang persepuluhan dalam video-video sebelumnya kan ya, sahabat official, sehingga dengan ini kami berani mengambil kesimpulan tentang persepuluhan tersebut dalam agama Kristen setelah mendengar dari pemilik kitab Perjanjian Lama Yahudi, yang mana dari kalangan Yahudi sendiri yang berbicara. Coba deh kalian dengar langsung ya. Persepuluhan ini bagaimana nih? Ini Rabi, suatu hal yang sebenarnya sangat lucu kalau dibilang ini mau melakukan suatu hal yang keyahudian, karena orang Yahudi sendiri sudah 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Berapa lama? 2000 tahun. 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Karena yang diperintahkan di Taurat. Iya. Karena alasannya ringan, tidak ada bait Allah di Yerusalem. Oh. Dan perintah untuk membawa persepuluhan atau maaser itu hanya untuk petani dan peternak Yahudi yang tinggal di tanah Israel. Kenapa begitu? Karena untuk memberi makan orang Lewi harus dari Holy Land gitu. Dari tanah mereka sendiri, tanah suci. Israel. Di luar itu tidak bisa. Jadi kita bisa bilang bahwa persepuluhan itu adalah pajak teokrasi ditetapkan Tuhan bagi orang Yahudi yang ada di tanah Israel. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Indonesia tidak kena peraturan ini. Nggak bisa soalnya. Nggak bisa. Harus tumbuh dari tanah Karena Israel. ayatnya bilang harusnya dibawa ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan, membawa ke Yerusalem. Nggak bisa kita melakukan ritual-ritual itu di luar Yerusalem. Nah, kalian sudah mendengar sendiri kan? Jadi nampak banget ya kesesatannya dari Yahudi sendiri sudah selama 2000 tahun tidak pernah menjalankan persepuluhan. Lah, ada agama yang cuma nyantol dari kitabnya saja masih sering menjalankan persepuluhan dan bahkan mewajibkan dengan segala tipu manis dan rayuan mereka. Bahkan sebagian yang lain dikatakan oleh si pendeta sebagai penipu dan perampok. Kami hanya menyampaikan sesuai pendapat dan pemikiran mereka sendiri, yang asli dan palsu itu kitab Perjanjian Lama. Nah, manakah yang harus kalian percaya nih? Terserah kalian, dan kami tidak mempengaruhi pola pikir kalian. Tapi kalau menurut kesimpulan kami, sudah jelas ini sebuah kesesatan dan menyengsarakan jemaat pastinya. Dan di akhirat nanti akan menjadi orang yang tidak selamat. Bahkan lebih parahnya, pendeta murtadin malah membela persepuluhan sampai berkata seperti ini. Memberi perpuluhan bukan soal perjanjian lama, perjanjian baru. Memberi perpuluhan bukan soal perjanjian lama, perjanjian baru. Mereka bukan pendeta, mereka perampok. Udah banyak makan babi. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.